Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Bunyanul Arifin MPD serta teman-temanku sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya pada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam kita sanjungkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau, kita bisa menikmati alam kemerdekaan seperti yang sekarang ini. Di sini saya ingin mempresentasikan resensi, bukan buku, tapi saya mengambil novel dari karya Terelie, ya, yang berjudul Rindu. Novel ini berjudul Rindu. Mengapa saya memilih Rindu karya Terelie? Karena saya melihat bahwa di buku ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya, yang pada masa itu tidak difasilitasi sama sekali oleh pemerintah karena memang belum ada Indonesia, belum merdeka, karena kejadiannya di tahun 1938. Buku ini tebalnya 544 halaman, penerbitnya Republika, tahun terbitnya 2014, cetakan pertama Oktober 2014 dengan harga aslinya itu 63.000. Novel ini saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama ini bahwa novel ini mengisahkan tentang perjalanan spiritual rombongan haji yang berangkat dari Pelabuhan Makassar menggunakan kapal dagang Belanda yang bernama Blitar Holland yang melakukan perjalanan dagangnya dari Makassar menuju Rotterdam. Nanti seluruh penumpang akan turun di pelabuhan terakhir yaitu Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan pengalaman dari 5 orang tokoh utama yang ada di dalam novel ini dengan berbagai macam persoalan yang mereka bawa selama dalam perjalanannya. Jadi masa lalu mereka dengan berbagai macam kisah yang menyedihkan, menyenangkan, dan lain-lain. Siapa saja tokoh itu? Ada 5 tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam novel ini. Yang pertama itu Daeng Andipati, seorang bangsawan dari Makassar, terpelajar, kaya, yang membawa seluruh keluarganya, istri dan anaknya, 2 orang putrinya yaitu Elsa yang berumur 9 tahun dan Anna yang berumur 5 tahun. Dalam kenyataannya, Daeng Andipati itu dalam melaksanakan ibadah hajinya itu membawa dendam terhadap ayahnya yang pernah atau terlalu sering menyakiti hatinya ketika dia masih kecil. Kemudian tokoh yang kedua yang menjadi tokoh utama dalam novel ini adalah Guruta Ahmad Karaeng. Disebut Guruta, buat orang Makassar, Guruta itu berarti guru atau kiai. Guruta Ahmad Karaeng ini adalah seorang guru, juga seorang ilmuwan yang berasal dari Makassar. Dia juga membawa persoalan tersendiri. Kenapa? Guruta ini adalah seorang penulis yang dengan tulisannya itu sangat ditakuti oleh pemerintah Belanda karena dianggap tulisan-tulisan Guruta ini sangat menginspirasi rakyat, khususnya rakyat Makassar untuk bisa melawan pemerintah Belanda. Nah, ternyata Guruta Ahmad Karaeng ini dia tidak suka dengan yang namanya peperangan. Karena dia punya prinsip hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fabilisanihi wa illam yastati fabiqalbihi wa huwa ad'aful iman. Jadi Guruta ini lebih suka melawan penjajah Belanda itu melalui tulisan, bukan dengan mengangkat senjata. Jadi dia sangat takut sekali untuk bisa bentrok langsung dengan pemerintah kolonial.
Yang ketiga yang menjadi tokoh sentral adalah seorang wanita muda yang cantik, keturunan Cina, yang berangkat bersama suaminya, yang tidak pernah keluar dari kabin kapalnya karena dia memendam masa lalunya yang kelam. Anak-anak lebih mengenalnya dengan nama Bonda Upe. Dalam bahasa Makassar, Bonda itu berarti bibi. Awalnya Bonda Upe di masa lalunya adalah seorang mantan PSK, wanita penghibur di Batavia. Kemudian nama aslinya adalah Ling Ling. Kemudian dia dimerdekakan oleh yang sekarang menjadi suaminya, dan dia sudah bertaubat, ingin menghapus semua dosa-dosanya di masa lalu, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Kemudian tokoh utama yang ketiga ini adalah sepasang suami istri yang sudah sepuh, yaitu Eyang Kakung Slamet dan istrinya Eyang Putri Slamet. Ini adalah pasangan paling romantis yang ada di dalam rombongan kapal tersebut. Walaupun Eyang Kakung ini sudah sedikit agak kurang mendengar telinganya, tapi dia sangat romantis dengan istrinya. Dan mereka punya cita-cita kalau mereka itu ingin meninggal bersama. Dan doa mereka didengar oleh Allah, dan mereka meninggal walaupun tidak bersamaan, tetapi mereka berdampingan. Yang terakhir, tokoh terakhir adalah Ambo Uleng, seorang pemuda hitam, legam. Awalnya adalah seorang nahoda dari kapal pinisi milik seorang saudagar kaya. Nah, yang kedua, pengalaman para penumpang kapal yang ada di kapal Blitar Holland. Terdapat beberapa kejadian yang menegangkan selama perjalanan panjang di kapal. Dulu perjalanan haji itu di perjalanannya saja 1 bulan, 30 hari. Kemudian di Mekahnya itu 7 bulan dan perjalanan pulangnya 1 bulan. Jadi kurang lebih 9 bulan perjalanan. Terdapat peristiwa yang menegangkan ya selama berada di kapal. Itu pertama itu terjadinya peristiwa penembakan huru-hara oleh para pejuang Indonesia terhadap pemerintah Belanda itu di Surabaya, yang berakhir dengan hilangnya Ana ya dari huru-hara tersebut, dan ternyata Ana diselamatkan oleh Ambo Uleng. Kemudian terjadinya lagi kejadian matinya mesin kapal di tengah-tengah lautan luas, yaitu di perairan Kolombo, Sri Lanka. Tapi juga berkat kesigapan Ambo Uleng itu, yang bekas nahoda kapal pinisi, dia berhasil mengibarkan tiang kapal menggunakan layar sehingga kapal tidak terseret jauh ke tengah laut. Yang terakhir yaitu terjadinya perompakan, ya, pembajakan oleh perompak laut Somalia yang sangat terkenal ganas. Lagi-lagi bahwa seluruh penumpang kapal diselamatkan oleh kehebatan Ambo Uleng yang bersama-sama dengan Guruta serta Daeng Andipati berhasil melumpuhkan para perompak kapal sehingga perompak itu bisa dilumpuhkan. Akhirnya di Teluk Aden para perompak itu dipenjara, dilaporkan ke pemerintahan setempat. Perjalanan berakhir ketika berada di Pelabuhan Jeddah. Seluruh penumpang kapal turun, termasuk Ambo Uleng yang meminta izin kepada Kapten Philip selaku kapten kapal untuk tidak mengikuti perjalanan sampai Rotterdam, tapi ingin melaksanakan ibadah haji. Ada kejadian juga selama perjalanan pulang, yaitu lahirnya adik dari Elsa dan Anna, ya, istri dari Daeng Andipati yang melahirkan 2 anak, yaitu kembar laki-laki.
Kemudian juga ada kejadian wafatnya Eyang Kakung Slamet persis di tengah-tengah tempat wafatnya sang istri. Mereka sama dicemplungkan di tengah laut. Ketika mereka jatuh ke dasar laut, Allah punya kuasa bahwa Eyang Kakung dan Eyang Putri ternyata berdampingan di dasar laut. Perjalanan dari pergi sampai pulang, ada cerita suka, ada cerita duka yang berakhir dengan kesukaan dan kedukaan. Demikian tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan tentang isi daripada novel Terelie yang sudah saya baca. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan buku, untuk kelebihannya bahwa gaya bahasanya itu tidak kaku dan sederhana sehingga mudah dipahami. Kemudian alurnya juga menarik, seolah-olah pembaca itu di bawah, ikut hanyut dalam suasana di dalam buku tersebut. Kemudian amanat yang tersirat dalam buku juga bagus, ceritanya unik dan memiliki gaya penulisan yang khas. Kemudian kelemahannya, buku ini terlalu tebal, sehingga kurang menarik. Karena covernya juga kurang menarik, jadi orang itu kalau baca, terlalu tebal, jadi agak sedikit malas. Kemudian ada kutipan favorit dari Terelie ini, hanya ada 2 alasan yang membuat seseorang memutuskan pergi jauh, sejauh mungkin. 1 karena kebencian yang amat besar, 1 lagi karena cinta yang amat dalam. Ya, jadi kesimpulannya novel ini memberikan beberapa pengajaran khususnya bagi pembaca seperti arti kesabaran dan arti persatuan sehingga dapat menghadapi berbagai rintangan. Pembaca juga dapat mengerti bahwa perjuangan dalam melaksanakan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang. Man istata'a ilaihi sabila. Demikian resensi novel ya dari saya cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.